مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Bunya Islam ala khamsin syahadah an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sami Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Kita masih diberi oleh Allah nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmat sangat besar? Masih diberi oleh Allah kesempatan menikmati hidup. Karena dari minggu ke minggu ada orang telah habis kesempatan menikmati hidup. Kita masih diberi oleh Allah. Kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu. Kita manfaatkan. Lebih-lebih lagi tidak lama lagi akan bertemu dengan tamu kita. Bulan suci Ramadan. Siapa yang bergembira atas kedatangannya itu, kata Rasulullah, itu diharamkan Allah tubuhnya masuk neraka. Man farah bidukhuli Ramadan haram Allah lana. Gembira dia, Ramadan akan datang. Bahkan dia selalu mendoa, diberkati bulan Rajab, diberkati bulan Saban, wabalikna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, baru saja kita melalui bulan yang bersejarah, bulan Rajab. Itu sejarah Allah menyatukan perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Itu salat 50 salat. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita baca ayat Al-Quran dan hadis, itu perintah salat ini sudah lama. Sudah lama perintah ini. Di antaranya kepada Nabi Ibrahim, perintah oleh Allah, Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat.
Wa min zuriati, begitu juga anak cucuku. Rabbana taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah permintaanku. Nabi Ibrahim, berapa jauh jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Berarti perintah salat ini sudah tua. Kita baca lagi pada Nabi Musa. Gatu wahyu turun pada Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salah li zikriha. Apa kata Allah pada Nabi Musa? Aku ni Allah. Aku Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi salah li zikri. Kerjakan salat untuk mengingatku. Pada Musa sudah ada perintah salat. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa salat itu adalah as-salatu imaduddin, tiang agama. Imaduddin itu tiang agama. Salat itu, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad tarakaddin. Orang yang mendirikan salat mendirikan agama. Orang yang meninggalkan salat dia meruntuh agama. Hadamaddin. Tentu kita tidak mungkin tiang kita runtuh. Inilah perintah. Siang malam kita diperintah oleh Allah. Hanya waktunya sedikit, tidak banyak. Alangkah marahnya Allah kalau orang tidak salat. Alangkah marahnya Allah kalau orang tidak sembahyang. Karena waktu, kata Allah, diberi waktu 24 jam. Pergunakanlah waktu itu. Jangan engkau menjadi orang yang tidak mempergunakan waktu. Kalau tidak dimanfaatkan waktu, ya, akan menjadi orang merugi. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Kecuali yang tidak rugi orang yang beriman, orang yang beramal. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa perintah salat itu, kata Imam Ghazali, perintah salat itu yang sebenarnya zahir batin. Ada zahir, ada batin. Kalau zahirnya jelas, ada ruku, ada sujud, ada bacaan-bacaan. Itu zahirnya. Itu zahir, kata beliau. Tapi ada batin. Kalau batin ini tidak ada bagi orang salat, itu sama saja dengan orang memberi kita petugas. Ini petugas saya berikan kepada kamu, tapi petugas ini sudah mati. Berarti dia memberikan mayat kepada kita. Kalau batin tidak ada. Apa itu batin? Pertama, kehadiran hati. Kehadiran hati. Kita manfaatkan waktu itu. Hati kita jelas kepada Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang menyimak Allah. Kita sudah lengkapi syaratnya dan rukunnya. Yang disebut hati itu adalah qalbu, hati. Tentu yang kita baca di dalam salat itu hati kita kepada siapa? Rugilah kita kalau hati itu kepada yang lain.
Mulai saja Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah mulai kita ucapkan. Kita ucapkan pernyataan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernyataan. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, kuserahkan pada Engkau ya Allah. Kita sudah menyatakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menyembah Allah itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, Allah engkau berhadapan dengan Allah, engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, Allah akan tetap melihat engkau, kata Nabi. Allah akan tetap melihat engkau. Di mana hati engkau? Maka kita yang pertama kehadiran hati. Yang kedua, punya pengertian yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan kita perlu tahu. Misalnya kita menyebut Rabbi Fili. Jelas pengertiannya ampunilah aku. Pertama itu 8 kali 8 buah permintaan kepada Allah. Yang pertama Rabbi Fili, ampuni aku. Yang kedua warhamni, beri aku rahmat. Berilah aku rahmat ya Allah. Wajiburni, lepaskan aku dari masalah. Warfa'ni, tinggikan darjatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'fu'ani, beri aku kesehatan. Wa'fu'ani, wa'abni, wa'fu'ani, beriku kesehatan, beri aku kemudahan. Kaum muslimin yang berbahagia. Itu yang kedua, perlu pengertian yang kita ucapkan itu. Kenapa kita beribadah waktu zuhur? Tidak ada jaminan akan bisa waktu asar nanti. Tidak ada jaminan. Di saat kita beribadah, inilah kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah siapkan waktu. Apalagi kalau orang tu sehat rohani jasmani, nak mau dia salat, nak mau dia mengerjakan sembahyang, tidak mau dia pergi salat Jumat, ini sudah keterlaluan kata Allah. Apa kata Rasulullah? Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa saja yang salatnya itu tidak dapat mencegahnya dari kejahatan serta kemungkaran, maka ia tidaklah bertambah dekat dari Allah, melainkan hanya bertambah jauh dari Allah. Bagaimana? Berarti orang yang salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, benar-benar mereka meyakini bahwa yang dilakukannya kemana saja dia pergi, dia diawasi oleh Allah. Dia diawasi oleh Allah. Kalau dia berbicara, didengar oleh Allah. Kalau dia melihat, diperlihatkan oleh Allah. Kalau dia mempergunakan tubuh, jelas Allah memberi tubuh, jasad dan rohani. Tidak kita yang punya, Allah yang punya. Kalau kita yang punya, mana bisa orang. Sudah kita lihat bukti-buktinya selalu. Kalau Allah mengambil titipannya ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Apalagi tentu kita bersiap dengan ibadah. Apa ibadah yang paling menentukan nasib kita? Adalah salat tadi. Adalah salat. Bahkan awal-awal yuhasabu yaumul qiyamah. Awal-awal diperhitungkan dari kiamat nanti salatnya, salat. Iza saluha sairu amali.
Kalau ibadah salatnya bagus, kata Nabi, bagus amal seluruhnya, sairu amali. Iza fasadat sairu amali. Kalau amal salatnya tidak bagus, ya tidak bagus amal yang lain. Ini awal-awal yuhasabu yaumul qiyamah, awal-awal diperiksa di akhirat nanti. Belum zakat yang diperiksa, belum haji yang diperiksa, belum haji, belum zakat, belum umrahnya. Tapi yang diperiksa belum puasanya, diperiksa salatnya. Oleh kerana itu tidak lama lagi, kata sahabat, sudah datang bulan panen. Bulan Syaban bulan menyiram. Bulan Rajab bulan menanam. Syaban menyiram supaya subur. Syaban menyiram. Bulan puasa, bulan Ramadan itu panen. Panen. Alangkah ruginya orang kalau dia tidak ikut panen. Orang sudah panen dia tidak ikut. Alangkah rugi. Iblis sudah mulai mendatangi hati seseorang supaya mereka itu ragu dengan datangnya puasa. Mereka tidak bisa lagi di siang hari makan minum, tidak lagi bisa merokok. Ini iblis sudah mulai datang. Tapi orang beriman ini yang ditunggunya. Orang beriman ini yang dinantinya. Bulan Ramadan. Alangkah besarnya nikmat Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Kita manfaatkan. Siang hari dikerjakan ibadah rohani, ibadah jasmani. Malam hari dikerjakan ibadah jasmani. Artinya siang hari kita berpuasa dan salat dan amal-amal lainnya. Malam kita kerjakan tarawih, kita kerjakan tahajud, kita kerjakan witir. Nah, inilah yang beruntung orang. Inilah yang beruntung orang. Tidak bisa dilebihkan. Hanya 1 bulan diberi. Alangkah ruginya orang kalau 1 bulan itu mereka sia-siakan. Mereka sia-siakan. Nah, ini Allah yang merintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama, wajib kepada kamu berpuasa. Bila datang Ramadan. Wajib. Bagaimana kalau berhalangan? Nah, sudah pula ketentuan. Kalau dia berhalangan, ayyamam ma'dudat, ada pula dibayar pada hari yang lain nanti. Berarti kalau ada utang, ya, selagi kita sehat, rohani jasmani bayar utang. Dengan apa dibayar? Kalau utang puasa, bayar dengan puasa. Ya. Kita dalam bulan puasa sakit kita, benar-benar sakit, bukan berdusta. Tidak mampu berpuasa, boleh berbuka. Tapi bagaimana? Bayar ayyamam ma'dudat. Nah, pada hari yang ditentukan. Bayar. Tidak bisa tidak dibayar. Bahkan kalau meninggal orang berutang itu waris yang membayar. Waris yang membayar. Maka orang berutang salat, berutang nazar, dia beritahu keluarganya. Saya sudah masih ada utang saya kepada Allah puasa 2 hari pemain. Beritahu keluarga. Kenapa dia beritahu? Karena dia nanti akan ikut membayar utang saudaranya itu. Kalau Allah memanggilnya, utang belum dibayar, tapi Allah telah memanggil. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sampai, ya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang menentukan itu Allah. Tapi ya bagaimana kalau orang meminta panjang umur? Itu Allah yang punya. Kalau Allah memanjangkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Berhimpun seluruh malaikat membantah Allah, tidak bisa. Kata Allah, saya akan tambah umurnya. Karena saya yang mengeluarkan keputusan, saya merubahnya. Itu maka orang juga meminta kepada Allah, ya Allah, Allah matawil umurana wa sahi ajsadana
wa nawir qulubana wa sabit imanana. Ya Allah, panjang umurku, sihatkan badanku, beriku keimanan ya Allah, mudahkan rezekiku. Disuruh berdoa kepada Allah. Siapa yang tidak mau berdoa bagaimana? Inilah orang yang sombong kepada Rasulullah, sombong kepada Allah. Ya. Jangan kepada Allah, jangan sombong. Bermohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Jangankan dikabulkan, mendoa saja sudah ibadah. Ya, mendoa saja sudah ibadah, karena Allah itu dekat dari kita. Kaum muslimin sedang berbahagia, apalagi batin itu, kata Imam Ghazali, adalah ada rasa takut, ada harapan pahala. Harapan pahala, kita salat ni ada pahala, ada balasan dari Allah nanti. Apa balasannya? Balasannya apa? Disediakan tempat di surga jannatul ma'in. U'iddat lil muttaqin. Ada surga disiapkan bagi orang muttaqin tadi. Oleh karena itu, kalau orang yang telah disiapkan tempat yang berbahagia, lalu dia tidak mau, alangkah ruginya. Kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, malu kalau ibadahnya tidak sempurna. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.